zat berbahaya dalam roti kemasan. Banyak industri rumahan saat ini di Indonesia yang membuat roti. Namun, apa jadinya jika roti tersebut mengandung zat berbahaya bagi kesehatan manusia? Lalu, apakah roti tersebut masih layak diperjualbelikan ke konsumen? Karena batas kadaluarsa yang cukup lama dan bagus untuk dijadikan stok di rumah maupun diperjualbelikan di warung-warung. Waduh, kalau begini mending saya sarapan pizza aja. Kejadian ini dimulai di Kalimantan Selatan. Ditemukan ada roti-roti yang memiliki tanggal kadaluarsa yang lebih dari 3-6 bulan. Warga atau konsumen lebih efisien untuk membawa roti-roti tersebut sebagai bekal. Roti tersebut beredar luas di warung-warung dan pasar-pasar tradisional di Kalimantan. Namun roti itu banyak dikeluhkan oleh UMKM rumahan karena UMKM rumahan itu hanya bisa memproduksi roti-roti dengan masa kadaluarsa 3 sampai 5 hari saja. Hal serupa juga terjadi di Jawa Barat, yaitu di daerah Bandung. Yang tadinya di daerah Bandung itu ada sentra roti di daerah Babakan Rahayu, Kopo Bandung yang disebut dengan Home Industry UMKM rumahan. Namun akibat produksi roti OPO di daerah Bandung ini, roti-roti yang biasa diproduksi di rumahan oleh UMKM beralih ke distributor roti OKO. By the way, produksi roti ini bisa mencapai 20 kontainer per bulannya loh. Coba kalau kalian hitung berapa keuntungan dari produsen atau industri roti OKO ini. Kenapa sih nih laku banget rotinya? Karena tanggal kadaluarsa yang sangat lama, para konsumen yang sering membeli produk ini mulai curiga. Diduga roti ini mengandung bahan pengawet yang tidak wajar, yang biasanya tidak digunakan di produk roti. Nah, kisah di Kalimantan tersebut sebetulnya diawali dari protes UMKM loh teman-teman. Kenapa? Karena biasanya para nelayan itu pergi ke laut memakan atau membawa bekal roti buatan rumahan atau roti UMKM. Karena harganya murah dan juga awet, banyak nelayan membeli roti AOKA atau OKO. Atas kerucukan tersebut, UMKM yang ada di Kalimantan Selatan akhirnya melakukan uji lab. Jadi kayak mereka tuh urunan gitu loh guys. Terus mereka cari lembaga lab laboratorium yang terpercaya untuk bisa menguji bahan roti ini. Dan terpilihlah SGS. Ini boleh disebutin nggak ya? Tapi kayaknya udah disebutin di mana-mana, jadi saya sebutin aja. Sebetulnya saya juga kenal sama SGS. Jadi SGS itu adalah lembaga sertifikasi dan lembaga penilai kesesuaian yang berasal dari Swiss Jerman, dan dia itu saat ini nomor 1 di Indonesia untuk pengujian produk maupun pengujian sistem. Nah, UMKM di Kalimantan Selatan itu kreatif banget nih guys. Mereka urunan gitu ya, berembuk untuk bisa menguji produk AOKA dan OKO ini. Jadi dari hasil pengujian SGS itu ditemukanlah zat bernama sodium dihidroasetal atau SDN atau SDR yang ada di dalam roti. Nah, kalian tahu nggak sih SDN atau SDR itu apa? Jadi, SDN itu adalah pengawet yang biasanya digunakan di kosmetik dan produk perawatan pribadi yang bersifat antimikroba. Yang sewajarnya sih nggak ada di roti, tapi produsennya kreatif banget ya. Jadi pengawet di kosmetik disimpan di roti. Roti ini merupakan roti yang memposisikan dirinya untuk menengah ke bawah. Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum beli kali ya. Dan biasanya ditemukan di sekolah-sekolah. Tahu kan, jajanan sekolah kan biasanya harganya murah.
Selain itu, di nelayan-nelayan zaman sekarang seperti kata, saya lupa kata siapa, bahkan nelayan aja udah nggak bawa nasi sama ikan asin ya guys, tapi bawanya. Jadi UMKM Kalimantan Selatan itu melakukan uji pada tanggal 14 September 2023 untuk roti Auka dan 21 Mei 2024 untuk roti Oko. Jadi dari hasil yang diuji oleh laboratorium SGS, laboratorium internasional yang tentunya menggunakan standar internasional untuk pengujiannya, ditemukan data bahwa zat yang terkandung di dalam roti tersebut adalah sodium dihidroasetat. Dia menggunakan metode uji AOAC 983.16 dan ditemukan sodium dihidroasetatnya sebanyak 235 mg per kilogram. Sedangkan sodium asetat itu ditemukan sebanyak 24.559 mg per kilogram. Nah, nanti kita mau melakukan kalkulasi apakah dengan nilai tersebut berbahaya atau tidak, diizinkan atau tidak. Nah, hasil investigasi Tempo nih ya teman-teman. Jadi Tempo nggak hanya memeriksa UMKM di Kalimantan Selatan. Kemudian Tempo juga memeriksa hasil uji dari SGS tersebut. Kemudian Tempo juga mengklarifikasi ke Badan POM. Nah, dari hasil uji tersebut kan terakhir tadi bulan Mei ya 2024. Terus sekarang Badan POM ini akhirnya melakukan pengawasan investigasi ke pabrik roti Oko di Bandung tanggal 2 Juli. Dari hasil sidak CPPOD, cara produksi pangan olahan yang baik, hasilnya tidak ditemukan zat berbahaya tersebut. BPOM sempat menyinggung SGS Group karena memberitakan bahwasannya roti tersebut mengandung bahan yang berbahaya karena itu adalah kewenangan BPOM. Namun SGS Group juga membantah karena bukan mereka yang membuka hasil uji dari laboratori itu. Jadi SGS hanya melakukan tugasnya untuk menguji produk. Nah, hasilnya sendiri dalam perjanjiannya memang nggak boleh dibuka ke publik. Tapi sebagai user sebetulnya gimana menurut kalian? Boleh nggak sih data-data yang dicek oleh masyarakat dipublikasikan? Kita lihat ya. Apa sih sodium dihidroasetat? Sebagai bahan kosmetik dalam praktik penggunaan dan konsentrasi saat ini, bahan antimikroba ini biasanya digunakan untuk kosmetik. Perlu dicatat bahwa bahan ini hanya digunakan untuk kosmetik dan bukan untuk makanan karena apabila digunakan untuk makanan bisa menimbulkan efek jangka panjang seperti alergi yaitu ruam gatal-gatal, gangguan pencernaan, mual, diare, dan juga kata temuannya Tempo itu bisa menyebabkan kanker. Jika bisa menyebabkan diare bisa buat obat diet dong. Nah, kita perlu mengulik apakah benar bisa menyebabkan kanker atau menyebabkan hal yang lain. Kita lihat ya teman-teman, dan bagaimana sih pandangan dari kita nih maksud standar akademi terkait dengan kandungan sodium dihidroasetat ini. Ngeri ya efek-efeknya, sampai rame di platform media sosial, termasuk di platform X, TikTok, dan lain-lain. Ngeri banget ya guys. Nah guys, kita dari maksud standar akademi perlu melihat apakah semua informasi dari Tempo itu benar adanya. Nah, kita lihat ya. Jadi dari Tempo menyatakan bahwa si sodium dihidroasetat ini menyebabkan alergi, gangguan pencernaan, dan bahkan menyebabkan kanker. Nah, apakah benar? Oke, kita telisik dulu ya. Jadi yang tadi nih yang nomor 3, dia menyebabkan kanker, sebetulnya bukan kanker loh guys. Ternyata dia itu menyebabkan hepatotoksisitas. Apa itu hepatotoksisitas? Jadi datanya ada di sini nih ya, nanti keluar. Nah,
Apa itu hepatotoksisitas? Datanya ini valid ya teman-teman. Ada websitenya juga. Jadi hepatotoksisitas adalah kerusakan hati akut atau kronis akibat obat atau senyawa herbal. Jadi teman-teman yang suka minum-minum herbal juga harus hati-hati, bisa terkena hepatotoksisitas. Hepatotoksisitas ini sulit untuk didiagnosis karena gambarannya mirip dengan banyak kelainan hepatobiliar. Prinsip pengobatannya adalah dengan menghilangkan agen penyebabnya dan observasi ketat untuk penyelesaiannya. Kegiatan ini menjelaskan patofisiologi, evaluasi, dan pengobatan hepatotoksisitas akibat obat. Selain itu, laporan ini meninjau peran tim interprofesional dalam meningkatkan layanan bagi pasien. Jadi, untuk hepatotoksisitas ini di Indonesia biasa disebut dengan penyakit hati. Tapi ini bukan penyakit hati karena sakit hati karena putus cinta ya teman-teman, tapi karena kebanyakan makan roti. Oke, tadi kan kita baru bahas hepatotoksisitas nih. Oke, dari Tempo dibilang bahwa menyebabkan dua hal lain, yaitu dengan kita memakan atau menggunakan pengawet sodium dehidroasetat itu bisa menyebabkan alergi dan gangguan pencernaan. Kita lihat ya, kelas bahaya dan juga kategori dari sodium dehidroasetat. Ini masuk kategori acute toxicity secara oral. Jadi kalau dia diminum aja, artinya kalau kena tangan, kena yang lainnya itu tidak menyebabkan sakit. Dan dia masuk kategori 4. Dari data ini kita bisa melihat bahwa kalau manusia ada yang menelan asam dehidroasetat dengan dosis 0,01 gram per kilogram per hari selama 150 hari tanpa efek buruk yang nyata. Jadi nggak berasa nih guys selama 150 hari. Apakah itu beracun? Beracun jika tertelan dalam dosis tinggi. Contohnya, kalau misalnya monyet nih dikasih sodium dehidroasetat dalam dosis tinggi, si monyet ini monyet ya, bukan kita. Monyet ini nanti muntah-muntah, lemas, pingsan, dan kejang-kejang. Jadi gangguannya nggak bilang diare sih, cuman kejang-kejang. Kejang-kejang juga ngeri ya. Oke. Dalam penelitian, pemberian makan dosis tinggi pada tikus yang berlangsung selama 12 bulan, berarti 1 tahun, itu menyebabkan degenerasi lemak pada hati. Dan jumlahnya adalah 500 mg per kilogram tikus tersebut. Bisa menyebabkan iritasi. Jadi, tidak sampai kanker ya teman-teman, mungkin ada iritasi perut. Cuman kalau misalnya di akun X itu ada yang bilang dia makan roti tersebut terus 1 bulan diare, oh my god, enak banget ya, kita sekalian aja diet, ya nggak sih? Tapi kayaknya nggak gitu banget kali ya. Tadi juga ada penjelasan bahwa si sodium dehidroasetat ini hanya digunakan di produk kosmetik, tapi sebetulnya kalau lihat dari data Pubsemis nih, sodium dehidroasetat ini ternyata kegunaannya bisa salah satunya untuk food preservatif, jadi pengawet makanan. Selain di samping itu bisa untuk plasticizer, fungisida, pestisida, bakterioside, anti-enzim. Biasanya digunakan untuk buat sikat, buat odol, pasta gigi maksudnya. Buat pasta gigi itu bisa sebagai anti enzimnya. Jadi kalau kita ada enzimnya di sini, supaya enzim itu nggak bikin bolong gigi gitu ya, dibantu sama si sodium dehidroasetat ini. Jadi banyak digunakan di kosmetik, tapi di situ dinyatakan di food packaging aditif, jadi bahan tambahan untuk kemasan pangan juga biasanya digunakan sodium dehidroasetat. Untuk pengawet makanan juga di internasional ada teman-teman. Kita intip FDA-nya yuk, gimana sih batas maksimum dari sodium dehidroasetat?
Kita cek di FDA-nya ya teman-teman. Di sini nanti ada datanya. Itu dari Title 21 Food and Drugs Administration, jadi dari FDA Amerika Serikat, itu menyatakan bahwa ini masuk food for human consumption. Jadi masuk kategori food additive. Jadi bahan tambahan pangan yang diizinkan untuk bisa dimasukkan secara langsung di makanan sebagai produk konsumsi manusia, dan sebagai dimasukkan kategorinya di kategori B dari part 172, terus nomornya section 172.130 untuk dehydroacetate acid. Di sini dinyatakan bahwa dehydroacetate acid, acetic acid atau sodium salt sebagai bahan tambahan pangan itu masuk kategori yang dianggap aman dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah dehydroacetat yang digunakan harus punya melting point atau titik lelehnya di 109 derajat Celcius. Kemudian kemurniannya itu 98% pada perhitungan keringnya ya. Terus sodium salt ini atau dehydroacetat ini dia bisa digunakan sebagai pengawet untuk cut or peel squash. Jadi banyak digunakan buat apa ya, kayak teman-teman kemarin tuh labu ya? Oh iya, Iya, labu. buat labu. Jadi di Amerika dia boleh digunakan untuk labu, dan biasanya untuk penggunaannya tidak boleh lebih dari 65 ppm yang tertinggal di dalam di labunya nih. Jadi boleh digunakan asal yang tertinggal di labu hanya 65 ppm. Dan juga ketika dia diberikan label, maka label itu harus mengindikasikan bahwa dia mengandung sodium dihidroasetat, gitu ya teman-teman. Dari sini kita bisa hitung gimana caranya untuk melihat apakah si sodium dihidroasetat yang ada di produk OK atau OKO ini berbahaya atau tidak. Oke, dari hasil pengujian STS tadi yang dilakukan, yang diinisiatif oleh UMKM di Kalimantan Selatan, itu ditemukan bahwa kandungan dari produk roti per satu rotinya mengandung 235 mg per gram per produk. Artinya kalau kita kalkulasi nih teman-teman, 235 mg dianya 65, ukuran di OK-nya atau OKO-nya itu adalah 65 gram. Otomatis 235 mg dibagi dengan 65.000 mg. Hasilnya adalah 0,003615 hasilnya segitu. Nah, mari kita lihat apakah memenuhi standar dari FDA. FDA sendiri menyatakan bahwa maksimum adalah 65 ppm. 65 ppm artinya 65 dibagi 1 juta ya teman-teman. Nah, kalau 65 ppm dibagi 1 juta itu adalah 0,0000 nolnya 4 kali ya guys, 65 mg. Jadi kalau kita mau perbandingkan nih, si yang tadi hasil dari rotinya itu 0,003615 kan, kita kali dengan sejuta, maka hasilnya adalah 3615 ppm. Jadi kalau bisa dilihat bahwa maksimum dari FDA 65 ppm, hasil dari roti tersebut per piecesnya adalah 3615 ppm. Jadi dosis yang dia gunakan itu 55,6 kalinya dari yang diizinkan oleh FDA. Jadi bisa disimpulkan bahwa roti tersebut mengandung bahan sodium dihidroasetat dalam jumlah yang melebihi ambang batas, yaitu lebih dari 55,6 kalinya gitu ya. Jadi berbahaya dong ya teman-teman.
Jangan lupa ya cari informasi yang valid bisa dimaksud standar akademi. Follow kita ya. Terima kasih.